Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA bertemu dengan Ibu Rahma pada pembelajaran kimia. Sebelum kita melaju ke pertemuan kedua, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi pada pertemuan pertama, karena ketika Ibu melihat LKPD yang kalian kumpulkan masih ada beberapa yang belum memahami betul mengenai materi senyawa hidrokarbon, terutama pada bagian tata nama dan juga identifikasi. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan coba mengulas ulang. Oleh karena itu silakan diperhatikan dengan baik dan ditonton video ini hingga selesai. Baik, kita mulai saja. Pertama di sini seperti yang kalian lihat dan kalian sudah saksikan juga pada video dalam aplikasi Edmodo, terdapat video mengenai percobaan identifikasi senyawa karbon. Baik, nah itu Ibu sudah tampilkan juga ya. Nah, di sini seperti kurang lebih perangkatnya sama seperti ini. Di sini ada sampel yang dicurigai memiliki senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon. Nah, sampel ini diletakkan dalam suatu tabung reaksi seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan CuO sebagai oksidator, lalu dibakar. Nah, ketika dibakar nanti akan menghasilkan uap, suatu uap. Kemudian uapnya akan berjalan atau melaju melalui pipa L seperti ini. Nah, apabila di dalam sampel atau senyawa tersebut terdapat unsur hidrogen, maka pada titik-titik pipa di sini akan terlihat seperti ada bulir uap air. Nah, karena terdapat uap air, otomatis dalam senyawa tersebut berarti mengandung senyawa hidrogen. Kemudian nanti uapnya akan terus berjalan, akan terus melaju hingga nanti terdapat wadah yang berisi lime water ya kalau di video. Tapi lime waternya artinya bukan air jeruk ya, tapi itu adalah air kapur yang berwarna putih. Ketika air kapur yang berwarna putih dialirkan uap hasil pembakaran, yang tadinya berwarna putih, ini maksudnya putih ya, bukan merah, yang berwarna putih nanti akan menjadi keruh. Nah, menandakan apakah itu? Menandakan bahwa dalam hasil pembakaran sampel tersebut terdapat gas karbon dioksida atau CO2. Karena reaksi antara CO2 dengan CaOH 2 kali atau air kapur menghasilkan CaCO3 yang berwarna keruh. Jadi apabila nanti warnanya keruh, berarti positif dalam sampel tersebut mengandung unsur karbon. Seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, nanti uap air yang ada tetesan-tetesan di sini, apabila kita masukkan CuSO4 yang anhidrat ya dalam video tersebut, akan mengubah yang asalnya putih menjadi warna biru. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam percobaan ini, sampel yang dibakar akan menghasilkan uap H2O dan gas CO2 apabila dia mengandung senyawa karbon. Apabila menghasilkan uap H2O menandakan adanya unsur hidrogen. Dan apabila membuat keruh air kapur, artinya dalam senyawa tersebut terdapat unsur karbon. Seperti itu ya untuk identifikasi senyawa karbon. Diharapkan semuanya sudah paham sekarang ya bagaimana maksudnya dan apa maksudnya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kemudian Ibu lanjutkan. Baik, Ibu lanjutkan. Untuk bagian yang harus Ibu bahas selanjutnya adalah mengenai senyawa hidrokarbon, yaitu alkana yang merupakan rantai karbon dengan ikatan tunggal. Kemudian ada alkena yang merupakan rantai karbon dengan ikatan rangkap 2. Kemudian ada alkuna yang merupakan senyawa rantai karbon dengan ikatan rangkap 3. Nah, yang paling penting di sini adalah setelah kalian memahami ada 3 jenis senyawa hidrokarbon, adalah bagaimana cara kalian untuk memberikan nama atau menamai masing-masing senyawa tersebut. Karena masing-masing memiliki jenis yang berbeda-beda, penamaannya pun berbeda-beda pula. Tetapi pada dasarnya
unsur-unsur dalam penamaan untuk setiap jenis itu adalah sama. Seperti itu ya. Jadi Ibu masih menemukan ada beberapa yang kurang tepat dalam memahaminya dan dalam menjawab pada LKPD-nya. Ibu akan coba terangkan agar bisa lebih memahami. Jadi unsur penting dalam tata nama itu adalah adanya rantai utama, yang dimana dia itu adalah rantai terpanjang dalam satu rantai karbon. Gitu. Kemudian yang kedua adalah rantai cabang, dimana dia kalau tadi terpanjang berarti ini adalah rantai yang pendeknya, gitu ya, yang tidak masuk ke dalam rantai utama. Kemudian yang ketiga ada penomoran. Nah, di sini masih ada yang kebingungan gitu ya, bagaimana menomornya. Bu, dari kanan kah atau dari kiri kah atau dari mana gitu kan? Boleh belok atau harus selalu lurus gitu. Masih ada yang bingung juga kemarin. Kemudian mengenai awalannya. Nah, kalau cabangnya lebih dari 2 dan dia satu jenis harus diberikan awalan. Untuk lebih lengkapnya kita maju ke slide setelahnya. Baik. Nah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan dulu mengenai tata nama senyawa alkana ya, jenis alkana yang merupakan rantai tunggal. Nah, kalau di alkana, sebetulnya mau di alkana, alkena, alkuna, deret yang ini kalian harus hafal, harus bisa. Alkana kalau C-nya 1 namanya metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu harus dihafalkan dan harus bisa. Kemudian untuk alkena itu nanti yang ana di sini kalian ganti dengan ena, etena, propena, butena, pentena dan lain-lain. Alkuna pun sama, etuna, propuna, butuna, pentuna dan lain-lain. Seperti itu. Ini akan menjadi kerangka utamanya. Jadi harus tahu dulu karena ini akan digunakan sebagai rantai utama nanti. Seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengenai cabang atau alkil. Nah, rantai cabang atau alkil ini yang Ibu berikan sebetulnya banyak ya, bisa sampai 10 jenis gitu ya untuk alkil itu, tapi yang Ibu berikan di sini hanya 4 dulu ya untuk memudahkan. Jadi kalau dia alkil itu bedanya dengan deret alkana tadi. Kalau alkil dia kehilangan 1 H. Seperti di kekhasan atom karbon, C itu selalu mengikat 4 atom lainnya. Sementara di sini C mengikat 3 atom H. Berarti artinya dia sebagai alkil karena nanti dia akan menempel ke rantai utama. Kemudian, nah di sini ada kalau dia 1 C-nya berarti metil, kalau C-nya 2 berarti etil, kalau C-nya 3 berarti propil, dan kalau nanti ini C-nya 4 berarti dia adalah butil. Seperti itu. Kemudian untuk awalan, nah ini juga tidak kalah penting. Untuk awalan, terutama untuk alkil yang sama gitu ya jenisnya, misalkan ada metilnya ada 2, berarti namanya metil-metil atau apa? Nah itu harus diberi nama juga. Kalau 2 berarti di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 itu penta. Jadi ini untuk menamai, untuk memberikan tambahan gitu ya pada alkil yang ada sama gitu alkilnya. Misalkan ada metilnya ada 2 Bu, etilnya ada 2, berarti diberi nama dimetil. Seperti itu. Nah, dan yang paling tidak kalah penting adalah penomoran. Atom karbon yang paling dekat dengan cabang itu harus diberi nomor terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya, nah seperti ini Ibu coba perlihatkan dengan strukturnya ya. Untuk alkana, jadi di sini langkah pertama adalah kalian tentukan dulu rantai induk yang merupakan rantai terpanjang. Ini yang correct itu artinya yang benar, kalau incorrect itu yang salah ya. Jadi penamaan yang salah, ini penamaan yang benar. Kalau untuk struktur seperti ini, kalau misalkan kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Tapi ada juga yang menghitungnya ke atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kira-kira yang mana yang betul? 7 atau 8? Iya, yang 8 yang betul karena dia yang paling panjang. Seperti itu. Jadi salah kalau kita kurang tepat kalau kita menyebutkan bahwa ini rantai terpanjangnya adalah 7. Karena 7 itu lebih kecil daripada 8. Seperti itu. Jadi yang untuk penamaan di struktur ini yang betul adalah rantai terpanjangnya jumlahnya 8. Kalau kita bisa langsung menyebutkan dengan namanya berarti dia adalah oktana. Seperti itu.
Nah, kemudian Bu, apakah boleh rantai itu lurus? Bolehkah ataukah harus selalu lurus? Boleh berbelok? Boleh gitu. Untuk berbelok pun juga tidak masalah, asalkan jumlahnya terpanjang gitu. Seperti ini pun juga boleh dia berbelok. Tapi karena dia jumlahnya lebih kecil, berarti bukan seperti itu. Itu kurang tepat. Seperti itu ya, langkah pertama. Selanjutnya, nah atom karbon yang paling dekat dengan cabang itu diberi nomor terkecil. Nah, berarti pada struktur ini coba kita lihat ada berapa cabang? Kan kita menggunakan rantai utamanya ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di luar ini itu dinamakan sebagai cabang. Jadi ini, kemudian ini dan ini. Nah, itu adalah cabang. Jadi ada 1, 2. Nah, ini kesatuan ya. Ini kesatuan cabangnya. Dan ini 3. Ada 3 cabang. Nah, Bu, nomorinya dari kanan atau dari kiri? Kita coba. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita lihat cabangnya ada di nomor berapa? 3 ya. Sekarang kalau dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabangnya di nomor berapa sekarang? 2. Nah, berarti yang tepat adalah yang di sebelah kiri, yang berasal penomorannya dari sebelah kiri. Seperti itu ya. Jadi lihat yang dekat dengan cabang itu nomornya paling kecil. Paham ya sampai sini? Baik, berikutnya. Nah, bila terdapat lebih dari satu cabang, setiap cabang harus memiliki nomor terkecil. Maksudnya seperti apa, Bu? Misalkan yang di sini ini berbeda lagi ya strukturnya dengan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai utamanya ada 6 karbon C. Kemudian rantai cabangnya ada di nomor 2, 3, dan 5. Itu kalau kita memberi nomor dari kiri. Sekarang kalau kita memberi nomor dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang cabangnya ada di nomor berapa saja? 2, 4, dan 5. Coba kita lihat yang sebelah kiri ya, dari sebelah kiri 2, 3, 5. Yang sebelah kanan 2, 4, 5. 2-nya sama, 2-nya sama, 5-nya sama, 5-nya sama, tetapi di sini 3, di sini 4. Berarti yang betul adalah yang paling kecil, yang 3. Berarti penomorannya nomor satunya itu dari kiri. Seperti itu ya. Kemudian, nah, bila terdapat 2 jenis cabang yang berbeda, cabang terpanjang harus memiliki nomor terkecil. Nah, jadi kalau misalkan di sini ini kan 7 ya, 7. Ini juga sama 7. Ini dari kiri, ini dari kanan. Cabangnya ini ada 2. Kalau yang 2 C-nya berarti dia merupakan metil atau etil kalau 2. Nah, kalau 2 itu adalah etil. Berarti di sini etil, di sini metil. Nah, di sini juga sama ya, struktur yang sama. Kalau dari kiri penomorannya berarti etil itu ada di C nomor 3. Kalau di kanan etil itu ada di C nomor 5. Mana yang lebih kecil? 3 atau 5? 3. Berarti penomorannya dari kiri yang benar. Ini kurang tepat. Seperti itu ya. Jadi pertama dalam penomoran tuh harus sesuai juga gitu, karena beda nomor akan beda senyawa. Seperti itu. Jadi kalaupun misalkan ibaratnya ada obat nih, diberi namanya nomornya salah. Yang harusnya untuk aspirin misalkan untuk obat sakit kepala gitu atau untuk pereda nyeri, tapi nomornya beda, itu beda lagi, itu bukan aspirin, bisa jadi obat yang beracun atau obat yang kurang baik untuk tubuh. Jadi dalam kimia itu penamaan sangat penting, karena beda satu angka ataupun beda satu nama itu senyawanya sudah lain lagi. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah diberi nama nih dan beri nomor untuk setiap cabang. Berarti kalau yang tadi ya, Ibu balik lagi ke struktur yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di nomor 2 ada metil, di nomor berapa nih? 5 ada etil, di nomor 6 ada metil. Berarti kita punya 3 cabang dengan rantai terpanjangnya adalah 8. Berarti oktana. Baik, ada 3 ya di sini. Kemudian, nah setelah kalian tahu rantai utamanya apa, kemudian rantai utamanya berapa,
kemudian cabangnya ada berapa saja dan di nomor berapa saja, tinggal digabungkan. Berarti yang pertama mengidentifikasi setiap senyawanya. Jadi di sini ada oktana sebagai rantai utama, ada metil, ada etil, dan ada metil. Itu ya yang harus dinotis dulu pertama-tamanya. Kemudian setiap masing-masing kita buat penamaannya. Jadi yang pertama etil itu ada di nomor 5, berarti 5 etil. Nah, karena metilnya ada 2 di nomor 2 dan di nomor 6, berarti menggunakan awalan tadi. Kan sejenis ya, metil dan metil sama. Berarti jadi namanya 2,6. Bu, kenapa 2,6? Kenapa 2,6? Karena di sini metil yang pertama ada di nomor 2, kemudian metil yang kedua ada di nomor 6. Jadi dua-duanya harus disebutkan, dicantumkan. 2,6 dimetil. Sebetulnya tanpa kalian maksudnya melihat gitu ya. Kalau misalkan di sini ada 2,6, berarti kan ada 2. Kalau ibu tuliskan 2,6,7 misalkan, berarti ada 3, berarti tri gitu ya kalau 3. Kalau ini 2, berarti 2,6 dimetil. Nah, kemudian tadi rantai utamanya adalah 8. 8 adalah oktana. Nah, ini sufiks itu akhirannya karena dia alkana, berarti oktana. Jadi jawabannya adalah untuk struktur ini 5 etil, 2,6 dimetil, oktana. Bu, kenapa etil dulu? Kenapa tidak metil dulu? Seperti itu kan mungkin ada pertanyaan. Kenapa? Karena etil itu alfabetnya lebih dahulu daripada metil. Bukan dibandingkan dengan di-nya, tapi dengan metilnya. Seperti itu. Paham ya? Jadi bukan ini 5 lebih besar daripada 2. Kenapa tidak 2 dulu baru 5? Kenapa tidak 2,6 dimetil kemudian 5 etil? Karena kita melihat cabang yang alfabetnya paling awal terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi nih kesimpulannya untuk alkana, berarti rumusnya. Jadi yang ibu minta di LKPD itu bukan rumus CnH2n+2 nya, tapi yang ibu minta adalah seperti ini. Berarti untuk rumus tata nama alkana, ya ini lebih ke bahasa kalian sendiri saja ya, masing-masing, untuk memudahkan kalian ketika nanti menemukan persoalan seperti ini, bagaimana caranya. Jadi nomor cabangnya dulu, kemudian ada awalannya kalau cabangnya ada lebih dari 1. Awalan, kemudian nama cabangnya apa, baru ke nama rantai utama. Untuk alkana berarti akhirannya selalu ana. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk alkena. Sebetulnya membedakan antara alkena dan alkana dan alkuna itu adalah tadi yang ibu jelaskan di awal, rantai jenis ikatannya. Kalau alkena itu dia rangkap 2. Nah, misalkan di sini ibu bisa tunjukkan. Nah, seperti ini. Kalau alkena itu di sini ada salah satu cabang, ada salah satu bagian rantai yang memiliki ikatan rangkap seperti ini, 2 stripnya. Kalau alkana kan tadi 1 tunggal gitu ya, stripnya itu tunggal 1. Kalau ini ada 2, berarti ciri-ciri dari alkena itu adalah dia memiliki ikatan rangkap 2 seperti ini. Nah, pusing nggak melihat struktur seperti ini? Gimana ya cara menamainya? Sebetulnya prinsipnya sama seperti alkana tadi. Tentukan rantai utama, penomorannya, rantai utamanya dulu, cabang, penomoran, seperti itu ya, dan ada berapa cabangnya, seperti itu. Sama sebetulnya, unsur-unsurnya sama. Hanya pada alkena dan alkuna itu ditambahkan dengan ikatan rangkap di sini. Nah, seperti apa, Bu? Oke, kita coba ya. Jadi untuk langkah pertamanya, pilih rantai yang dilalui ikatan rangkap sebagai rantai utamanya. Kalau di alkana tadi rantai utamanya itu merupakan rantai terpanjang ya. Kalau di alkena tetap rantai terpanjang, tapi dia harus dilalui oleh ikatan rangkap. Nah, boleh tidak Ibu menentukan rantai terpanjangnya itu atau rantai induknya dari sini. Dari sini ke bawah ke kiri. Itu ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Boleh tidak seperti itu? Walaupun dia banyak ya, terlihatnya panjang. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena tidak dilalui oleh ikatan rangkap gitu. Jadi seharusnya seperti apa, Bu? Seharusnya yang dilalui atau yang dilewati gitu ya oleh ikatan rangkap. Jadi nah, dari sini dulu. Tidak harus dari sini, tapi ini harus masuk seperti itu ke dalam rantai utama. Nah, ini yang sudah kita tentukan, terpanjang dan dia dilalui oleh ikatan rangkap. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nggak, Bu, ke bawah? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Itu masih pendek gitu ya dibandingkan 6. Boleh nggak, Bu, lurus saja, tidak usah ke atas? Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5. Boleh nggak, Bu, ke kiri? Boleh. 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Tetap peluang terbesarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling panjang dan dilewati oleh ikatan rangkap. Nah, kemudian setelah menentukan ikatan rangkap rantai utamanya yang dilalui ikatan rangkap yang mana, tambahkan nomor ikatannya. Nah, berarti kita harus menamai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi yang ikatan rangkapnya itu harus nomor yang paling kecil. Dari sini mungkin tidak nomor satunya? Tidak, karena jauh ya. Jadi ikatan rangkapnya nomor berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri, Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari nomor 1. Berarti dia namanya adalah 1 heksena. Seharusnya di sini ya, bukan heksana, salah. 1 heksena ya. Jadi angka satunya harus cantumkan untuk menunjukkan di manakah posisi ikatan rangkapnya. Seperti itu ya. Kalau tadi di alkana tidak usah pakai angka, langsung saja 8 oktana. Kalau ini harus menggunakan angka dulu untuk mengetahui di mana terdapat ikatan rangkap. Setelah itu diberikan nomor. Nomornya tentu yang paling kecil, yang paling dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga betul ya tadi ikatan rangkapnya nomor 1 namanya adalah heksena. Baik, kemudian beri nama untuk masing-masing cabang. Nah, kita beri nama. Berarti kan ada 1, 2, 3 cabang. Nah, itu yang di kiri etil karena C-nya 2. Betul ya. Kemudian di bawah metil dan di bawahnya lagi metil juga sama. Berarti ada yang sama. Jangan lupa kalau ada yang sama, kita harus memberikan awalan. 2 berarti apa? Coba kita lihat. Sudah seperti ini, tinggal disusun penamaannya. Berarti etil di C nomor 2, metil di C nomor 4, dan nomor 4, Bu, kenapa itu sama? Boleh tidak ada cabang di atom C yang sama? Boleh, sesuai dengan karakteristik dari atom C. Dia itu boleh mengikat maksimal 4 atom lain, termasuk atom C lain itu. Jadi boleh saja. 3 boleh, Bu? Boleh gitu ya. Kalaupun ada 3 juga masih bisa. Seperti itu. Nah, jadi ini 2 etil, 4 metil, 4 metil. Nah, karena ini namanya sama ya, metil-metil, berarti kita gunakan awalan yang tadi. Seperti apa? Nah, sebelum kita menggabungkan ya yang sama ini, susun dulu cabangnya secara alfabetis tadi. Etil dan metil, lebih dulu mana berarti? E dan M, lebih dulu E, berarti etil dulu, kemudian metil. Baru kita menyatukan atau menyederhanakan cabang yang sama dengan menggunakan awalan. 2 etil, 4,4, metilnya ada 2, berarti dimetil 1 heksena. Jangan lupa satunya dicantumkan karena dia menunjukkan nomor berapa terdapat di atom karbon, nomor berapa terdapat ikatan rangkap. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk senyawa yang kalian lihat di sini adalah 2 metil, 2 etil, 4,4 dimetil, 1 heksena. Jangan lupa kalau alkena menggunakan akhiran ena di belakangnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke.
Nah, jadi kesimpulannya, untuk rumus tata nama senyawa alkena dan alkuna, seperti yang Ibu sudah cek di LKPD, bukan CnH2n dan CnH2n-2 ya, tapi seperti ini. Berarti dengan bahasa kalian sendiri, untuk alkena nomor cabang, seperti tadi ya, kemudian awalannya, lalu nama cabang, nomor ikatan rangkap 2-nya, kemudian nama rantai utamanya yang diberikan dengan akhiran ena untuk alkena. Nah, untuk alkuna, Ibu tidak akan memberikan contohnya. Kenapa? Karena sama seperti alkena, hanya ditambah dengan belakangnya una. Seperti itu. Berikut juga untuk rumusnya sama, nomor cabang, awalan, nama cabang, nomor ikatan rangkap 3-nya, kemudian nama rantai utamanya, dan diberikan nama una, jangan lupa. Jangan alkena ataupun alkana. Untuk alkuna berarti una belakangnya. Misalkan dia ada 5 rantai utamanya, berarti pentuna. Seperti itu. Baik, untuk pembelajaran ini Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran tambahan atau remedialnya. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, silahkan kalian mengerjakan kuis masih mengenai senyawa hidrokarbon pada aplikasi Edmodo. Silahkan kerjakan sebaik-baiknya, dipahami betul video ini. Oleh karena itu tadi di awal harus memperhatikan dengan betul, karena untuk kuis tersebut Ibu hanya memberikan sekitar hanya beberapa soal, sehingga waktunya Ibu berikan singkat ya, cukup singkat, 15 menit. Silahkan dikerjakan, tapi durasi mengerjakannya Ibu memberikan waktu lumayan panjang ya, tapi dalam mengerjakannya hanya 15 menit. Silakan apabila mau diulang lagi video ini, silakan diulang sebelum mengerjakan kuis. Nah, setelah mengerjakan kuis nanti ada materi baru di pertemuan kedua setelah video ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih ditanyakan, boleh ditanyakan Ibu melalui personal chat di Edmodo ataupun ke nomor WhatsApp Ibu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.